Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 K2 mata kuliah Teknik Green Building akan memberi sedikit informasi nih mengenai dampak bangunan terhadap lingkungan. Peningkatan populasi manusia dari tahun ke tahun menyebabkan pembangunan yang sangat pesat. Hal ini tidak bisa dihindari karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Namun tahukah kalian bahwa pembangunan rumah memiliki efek terhadap lingkungan? Pembangunan sebuah rumah merupakan salah satu kegiatan konstruksi yang mendukung adanya perubahan suhu global yang berakibat pada perubahan iklim, terutama kenaikan suhu di udara lingkungan. Dan berdasarkan data dari USA, ternyata kegiatan konstruksi menjadi salah satu penyumbang terbesar gas emisi CO2 yaitu sebesar 39%, jauh lebih besar dari transportasi dan industri. Nah, seperti kita tahu bahwa gas CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca. Nah, selain hal-hal tersebut, sebenarnya apa aja sih alasan yang menyebabkan pembangunan rumah memiliki dampak terhadap lingkungan? Ingin tahu nggak nih? Yuk simak video berikut ini. Kenapa bangunan menyebabkan pemanasan global? Yang pertama, berkurangnya sumber daya. Pembangunan bangunan pastinya memerlukan berbagai bahan, termasuk kayu, mineral, air, dan energi. Eksploitasi berlebihan dari sumber daya ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi pada hutan, pengurukan tanah, dan lain sebagainya. 2. Meningkatnya konsumsi energi. Seperti yang kita ketahui, pada zaman ini banyak bangunan modern seperti mall, rumah mewah, dan sejenisnya bergantung pada energi untuk penerangan, pemanas, serta pendingin ruangan. Dan pada proses konsumsi energi tersebut juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Contohnya pada penggunaan AC yang melepaskan gas CFC atau klorofluorokarbon. Gas tersebut merupakan salah satu gas perusak lapisan ozon yang menyebabkan pemanasan global. 3. Terjadinya polusi air. Bangunan pastinya membutuhkan air untuk berbagai keperluan dan menghasilkan limbah cair setelah menggunakannya. Penggunaan air yang berlebihan atau tidak efisien dapat menyebabkan penurunan kualitas air, penirisan sumber daya air bersih, dan mengganggu ekosistem perairan lokal. Sedangkan limbah cair setelah penggunaan akan dibuang ke lingkungan dan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. 4. Penggunaan lahan. Pemilihan lahan yang kurang cocok akan bangunan seringkali melibatkan penghilangan vegetasi, terutama pohon dan tanaman hijau lainnya. Seperti yang kita ketahui, tanaman berperan penting dalam menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Penghilangan vegetasi besar-besaran mengurangi kemampuan lahan tersebut untuk menangkap dan menyimpan karbon, sehingga berimbas kepada meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer, yang merupakan penyebab utama pemanasan global. 5. Bahan bangunan. Ternyata bahan bangunan sendiri seperti beton, baja, dan keramik juga memiliki dampak terhadap lingkungan loh. Faktanya, proses pembuatan bahan bangunan menunjukkan energi ekstra, bahan baku, dan proses industri yang berdampak negatif pada lingkungan. Misalnya produksi semen dalam pembuatan beton menghasilkan emisi karbon dioksida yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Lalu apa aja sih solusi yang dapat dilakukan? Kami memberikan beberapa solusi. Yang pertama, merancang proyek dengan keberlanjutan. Perancangan proyek merupakan kegiatan awal dari konstruksi. Pada kegiatan ini, kontraktor dapat merancang pembangunan selama mungkin terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan dan memasang sistem energi terbarukan. 2. Menerapkan pengolahan limbah yang baik. Kegiatan pengolahan limbah harus dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kadar zat berbahaya pada limbah sebelum dilepaskan ke lingkungan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memisahkan limbah konstruksi, mengurangi jumlah limbah, dan membuang limbah dengan standar yang diterapkan. 3. Menjaga habitat alami dan ekosistem. Pada dasarnya, tempat yang dijadikan lahan bangunan telah melewati tahapan perencanaan terhadap lahan. Agar fungsi dari lahan tersebut tidak hilang, maka dapat dilakukan dengan menanam tanaman serta membuat daerah vegetasi agar lingkungan menjadi lebih asri. 4. Menggunakan teknologi untuk memantau dampak lingkungan. Teknologi pada saat ini sudah berkembang dengan pesat hingga dapat memantau dampak lingkungan selama pembangunan proyek. Salah satu aplikasi teknologi dalam memantau dampak lingkungan adalah dengan menggunakan sensor untuk memantau polusi udara dan air. Nantinya, hasil dari sensor dapat digunakan untuk memonitor perubahan lingkungan sebelum dan setelah pembangunan proyek. Bagaimana? Sudah mengerti mengapa pembuatan sebuah bangunan dapat mempengaruhi lingkungan? Kendati demikian, pentingnya bagi kita semua untuk dapat meminimalisir atau bahkan dapat membuat bangunan yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga menjadi tantangan dari para anak-anak bangsa. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.